Where are they? She's in Italy. It's really nice. Jaguners, bagaimana kabar? Tak bosan-bosan mendoakan kalian semua yang terbaik pastinya ya. Gadis desa super cantik tapi polos, siapapun akan tertarik dengannya termasuk kamu. Dirinya baru memasuki kehidupan kuliah di kota, menimba ilmu, meninggalkan kampung halamannya. Ia adalah anak baik-baik, sangat dijaga pergaulannya oleh sang ibu. Namun pada kenyataannya di tanah rantau, gadis cantik ini malah dibuat penasaran dengan pria tampan serta misterius di kampusnya. And now after him, there's just... Jadi ceritanya gini sayangku. Di awal kita melihat sebuah keluarga kecil bertempat di desa. Ada yang bernama Tessa. Noah merupakan pacar Tessa, sedangkan Carol adalah ibunya Tessa. Kita tidak melihat ayah Tessa di sini karena mereka telah pisah sejak Tessa umur 8 tahun lalu. Tessa yang baru saja lulus sekolah menengah atas akan berangkat ke kota untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai seorang mahasiswi sesuai permintaan ibunya. Sesampainya di kampus tujuan, Noah yang setia menemani mereka langsung menuju asrama tempat Tessa tinggal nantinya, yaitu di kamar nomor B22. Ibu Tessa cukup terkejut melihat teman calon sekamar Tessa yang berpenampilan berandal bernama Step serta Tristan. Ibunya pun ngotot meminta Tessa untuk pindah ke kamar lain saja, tetapi Tessa meyakinkan ibunya jika ia mampu menjaga diri dari pengaruh negatif dan jangan langsung menilai seseorang dari penampilannya saja, Bu. Benar sekali. Pada akhirnya Tessa diizinkan, lalu ibunya serta Noah akan segera kembali ke kampung halaman lagi meninggalkan Tessa. Bye. Tessa yang sudah kembali ke asrama langsung ngobrol dengan Step agar lebih kenal, sekalian merapikan barang-barangnya serta buku-buku miliknya. Ia juga memberitahu Step jika ibunya sangat protektif terhadap dirinya. Singkat cerita Niner, masih terlalu pagi, kini Tessa sudah siap-siap berangkat untuk memasuki pembekalan mahasiswa baru serta kuliah perdananya yang ternyata Tessa mengambil jurusan ekonomi bisnis di sini. Ruangan yang masih terkunci karena dosennya belum datang. Tessa sempat mendapatkan kenalan baru bernama Landon yang datang lebih awal. Tak lama kemudian sang prof sudah datang, di mana Tessa mulai menjalani kuliah perdananya dengan amat semangat dan bersahabat dengan materi-materi yang disampaikan dosennya. Good morning. I'm Professor Alexander. Sehabis menjalani kuliah, tentunya Tessa berkeringat menjalani aktivitasnya. Ia pun mandi terlebih dahulu sebelum istirahat. Namun ternyata ia dikagetkan seorang pria tampan sekali sedang membaca buku di kamarnya saat Tessa sudah mulai keluar kamar mandi untuk memakai baju. Excuse me? Okay. Ternyata pria ini adalah sahabat Step bernama Hardin yang lagi sementara menunggu Step karena mereka telah janjian untuk mendatangi sebuah pesta. Sebelum berangkat, mereka berdua sempat mengajak Tessa juga, tapi Tessa tidak mau dan lebih memilih tinggal di asrama baca buku. Ya wajar karena Tessa memang gadis kampung yang lugu, sangat kaku dengan pergaulan. Keesokan harinya setelah kuliah, Tessa mampir di kantin sekalian mengerjakan tugas kuliah. Namun ternyata ia melihat si Hardin dan Step juga datang ke sana memesan cappuccino. Hardin berpenampilan misterius tapi sebenarnya manis, ternyata dilirik-lirik oleh Tessa, entah karena ia kagum atau jengkel. Yang pastinya saat Hardin hendak keluar kantin, mereka sempat saling tatap dengan penuh warna bagaikan pelangi yang dikagumi cahaya diantarkan oleh Grace.
gerimis. Tajam sekali tatapan itu. Setelah di kantin, Tessa lanjut mengerjakan tugas di perpus. Tak lama setelahnya Step datang, yang ternyata ia datang mengajak Tessa untuk menghadiri pesta sebentar malam. Awalnya sih Tessa menolak, tapi karena merasa tidak enak dengan Step, pada akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Kini saatnya mereka telah tiba di pesta itu, di mana Tessa hanya memakai pakaian formal, sementara yang lain rata-rata setengah telanjang. Di pesta tersebut ternyata teman-teman Step ada semua, termasuk Hardin. Molly teman bercumbu si Hardin, sementara yang lain nanti diperkenalkan karena agak sedikit teracak situasinya. Setelah Step memperkenalkan Tessa kepada teman-temannya, salah satu dari mereka menyuruhnya minum alkohol. Tessa pun nolak, tapi mungkin karena ia jengkel ataukah cemburu melihat Hardin dan Molly bercumbu tepat di hadapannya, Tessa pun spontan menghajar botol yang ada di hadapannya itu. Lalu setelahnya Molly menantang Hardin untuk mencium Tessa di hadapan mereka semua. Hardin yang laki banget langsung berdiri mengajak, sementara Molly stay merekam mereka. You wanna do this? That'd be fun, Molly. I like this girl. Tessa memiliki harga diri tinggi, malah acuh lalu meninggalkan mereka dan langsung nelpon dengan pacarnya Noah. Setelah nelpon, Tessa secara tidak sengaja melihat sebuah kamar di lantai atas. Karena penasaran, Tessa pun masuk ke dalam, yang ternyata ia melihat banyak sekali buku-buku yang siap untuk dibaca. Berselang beberapa saat, tiba-tiba Hardin muncul dari belakang, membuat Tessa kaget karena ternyata ini adalah kamar Hardin. Di sini mereka bincang soal buku yang dipegang Tessa. Kebetulan Hardin orangnya hobi membaca, begitupun dengan Tessa. Bagus sekali sebenarnya, karena dengan membaca kita akan membuka jendela dunia. Tessa terlihat agak gugup berhadapan langsung dengan Hardin, sementara Hardin malah memegang jemarinya seolah ada kontak batin di antara mereka, membuat Tessa jadi merasa tenang. Sedikit demi sedikit, secara perlahan mereka saling mendekap untuk melakukan itu, namun secara tiba-tiba Wait. I can't. I need to go. Sepulang dari pesta, saat Tessa hendak tidur, ia dicat oleh Noah agar supaya tidak bergaul sembarangan dan menjaga diri baik-baik di tanah rantau. Lalu keesokan harinya, Tessa kembali memasuki perkuliahan, yang ternyata ada pendatang baru, yaitu Hardin. Tessa cukup terkejut kenapa ia harus satu kelas dengannya. Saat diadakan diskusi, Hardin terlihat cerdas menyampaikan pendapat, tapi ternyata Tessa menyanggah seluruh argumennya. Because she wouldn't stop throwing herself Throwing at him. herself at him? He was pursuing her. She's clearly not satisfied with her life. Hardin merasa menang dengan perdebatan di kelas tadi, mencoba menemui Tessa di luar, tapi Tessa malah jengkel karena menurutnya ia adalah laki-laki yang arogan dalam menyampaikan pendapat. Setelah Hardin pergi, Tessa bertanya perihal siapa itu Hardin sebenarnya kepada Landon. Landon pun memberitahunya jika secara tidak langsung Hardin mempunyai kaitan dengan dirinya karena ibu si Landon ini pacaran atau teman kencan ayahnya si Hardin, di mana ayah Hardin itu adalah seorang rektor di kampus ini. Wow. His father's the chancellor. Yeah. Keesokan harinya saat Tessa ke kantin memesan kopi, ia tidak sengaja melihat Hardin sedang menyendiri sambil membaca buku. Tessa pun melirik-lirik beliau yang kelihatan kece. Hardin yang sadar dilirik langsung mendekati Tessa sekaligus menyapa. Merasa bosan dengan pertemuan seperti ini, Hardin mencoba mengajak Tessa jalan ke suatu tempat terindah menurutnya. Ternyata Tessa menolak, tapi ujung-ujungnya mau juga. Hi. Hi. I can't stay away from you. I want to show you something. Wah, kenapa mereka memasuki hutan ya? Mau ngapain mereka? Terlihat suasana hati Tessa sangat bahagia kemari, seolah-olah lupa dengan pacarnya sendiri Noah. Dan apakah ini awal berseminya cinta di antara mereka berdua? Lihat jawabannya. Welcome to my favorite place. It's beautiful. Come in. You can wear my t-shirt. Feels amazing. A little privacy. What? I like it better on you.
love the most in the world? Myself. What's your boyfriend's name? Noah. It's peaceful. Do you think that's weird? No. I thought that you just wanted. I don't think we can ever be just friends. Why'd you stop? We've got time. Duh, Ner, kenapa saya jadi baper melihat mereka ya? Semoga kamu juga. Setelah Hardin membawa Tessa bersetubuh dengan alam serta jiwanya, mereka lanjut makan bersama pada sebuah restoran. Lalu setelah itu mereka balik ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, Ner, siapa sangka Tessa ternyata diberi surprise atas kedatangan Noah dari kampung halaman untuk merapikan rindu maksudnya. How are you? Thank you. Karena Noah nginap, Tessa pun mengajaknya untuk mendatangi pesta api unggun bareng teman-teman kampusnya yang ternyata Hardin juga ada di sana. Melihat Tessa datang dengan pacarnya si Noah, Hardin terlihat cemburu tergambar dari raut wajahnya. Nah, ketika permainan hisap kartu sudah dimulai, Ner, si pirang yang sudah mulai mabuk terlihat sedang mempermainkan Tessa, bahkan ingin mencumbuinya, dan hal itu ternyata membuat Hardin tidak sanggup menahan emosinya. Tessa serta Noah yang sudah balik ke asrama ya lagi tidur bareng sambil nonton. Mungkin saja Ner, Tessa di sini sedang menunggu reaksi pacarnya si Noah karena momennya sangat pas maksud saya, tapi ternyata Noah malah ngorok, dasar lemah. Hal itu malah membuat Tessa duduk melamun, namun tak lama tiba-tiba ada telepon masuk dari Landon. Pada akhirnya Tessa meninggalkan Noah sendiri untuk menemui Landon karena sedang ada masalah dengan Hardin di rumahnya. Ternyata Hardin habis ngamuk setelah mengetahui jika ayahnya akan betul-betul nikah dengan ibunya Landon. Merasa khawatir, Tessa pun datang menemui Hardin yang sementara lagi minum di pinggir kolam, tapi Hardin malah emosi sekaligus melibatkan perihal Noah yang datang ke sini. Pikiran Hardin betul-betul kacau sekarang, Ner. Don't. Tangan Tessa yang terluka akibat beling, Hardin merasa bersalah langsung mengajak Tessa masuk ke dalam untuk merawatnya lalu meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Berselang beberapa saat, tatapan mereka mulai terfokus seolah ada bisikan rasa yang menyatukan pikiran serta raga mereka untuk masing-masing memuaskan hasrat. Dan pada akhirnya Tessa dan Hardin bercumbu seakan-akan di bumi ini hanya ada mereka berdua, sementara Noah telah ditenggelamkan oleh mimpi di asrama. Untung saja Hardin di sini belum berani menancapkan jagungnya itu di anunya Tessa karena belum ada ikatan pasti. Keesokan paginya Ner, barulah Tessa sadar ternyata ia ketiduran bersama Hardin sementara pacarnya Noah entah bagaimana khawatirnya di asrama. Sampai-sampai ada 7 panggilan masuk Noah yang tak terjawab oleh Tessa, dan kali ini kita akan melihat bagaimana hati itu dihancurkan, dipatahkan oleh kenyataan. A friend needed my help. In the middle of the night? No, I can explain. Can we? I don't believe this. No, Noah. Noah, wait. I wanted to talk to you about it for a while. Sehabis kejadian itu, Tessa langsung balik ke asrama dibaluti perasaan sedih sekaligus memberitahu Step jika ia baru saja putus dengan Noah. Sebagai seorang sahabat, Step berusaha menguatkan Tessa yang kehilangan sosok Noah. Bahkan Tessa sampai kurang semangat melewati hari-harinya sampai suatu ketika Tessa memutuskan untuk menemui Hardin lalu memberitahunya jika sebenarnya Noah adalah pilihan ibunya yang sudah merencanakan pernikahan mereka sejak beberapa tahun yang lalu. Makanya Tessa bisa pacaran dengan Noah, tapi sekarang Tessa sudah menganggap Noah sebagai sahabat terbaiknya, sementara Noah's
was my best friend. But you're so much more. Itulah fakta sebenarnya Ner, di mana Tessa benar-benar sudah jatuh hati dengan Hardin. Hari-hari bahagia mereka lalui bersama, mulai dari baca buku bareng di perpus, bermesraan di taman kampus, berlarian ke sana kemari di asrama, sampai suatu ketika mereka masuk ke dalam. Ya mungkin karena Tessa sudah siap ditanami jagung dengan Hardin. Namun pada saat jagung itu sudah mulai dikeluarkan oleh Tessa, ternyata Tessa, hon, I've called all day. Tessa? Mom? ibunya Tessa datang dari kampung menciduk mereka seketika. Carol merasa kecewa melihat kelakuan anaknya itu. Ia pun langsung memberitahu Tessa jika ia tidak akan memberinya uang jajan lagi. Lalu setelah itu Ner, ibunya Tessa langsung pulang dengan perasaan kecewa di atas kecewa. Keesokan harinya Hardin mengajak Tessa mendatangi sebuah tempat. Dengan kata lain, Hardin akan memberi ia kejutan, di mana Hardin ternyata membawa Tessa ke salah satu rumah teman ayahnya yang sedang berada di Italia. Di mana Hardin di sini dibiarkan tinggal di rumah teman ayahnya itu sebagaimana untuk menjaga rumah ini sekaligus menyiram bunga hingga akhir tahun maksudnya. It's really nice. Maka mengetahui jika Tessa sudah tidak diberi uang jajan lagi oleh ibunya, Hardin pun memutuskan untuk mengajak Tessa tinggal bersama di rumah ini. You did this for me? Could ever change the way that I feel about you. Singkat cerita Ner, kini tiba saatnya acara pernikahan ayah Hardin dengan ibunya si London akan segera digelar, di mana Hardin dan Tessa turut hadir ke acara nikahan tersebut. Dengan berat hati Hardin memberi ayahnya ucapan selamat serta calon ibu tirinya yang bernama Karen, sekaligus Hardin memperkenalkan Tessa kepada mereka. Saat puncak acara sudah mau dimulai, Hardin memperlihatkan raut wajah kecewa bercampur emosi, lalu menceritakan kepada Tessa perihal masa lalu ayahnya saat ia umur 8 tahun, dimana ayahnya itu Ner dulu adalah pemabuk berat serta tukang selingkuh. Makanya ia pisah dengan ibunya Hardin, dan hal itulah yang sampai sekarang selalu mengacaukan pikiran Hardin. Bahkan belum bisa menerima kelakuan ayahnya terhadap ibunya sampai detik ini. Melihat Hardin sudah mulai tidak tenang, bahkan hampir cekcok dengan ayahnya, Tessa pun berusaha menenangkan Hardin. Luar biasa cicaknya, kurang ajar. Tessa pun berusaha menenangkan Hardin dengan mengajaknya dansa bersama. Awas lu cicak. Bisa dikatakan Ner, jika kehadiran Tessa dalam hidup si Hardin tuh bagaikan obat untuk menyembuhkan luka lama, dan kehadiran Tessa lah yang membuat hidup Hardin terus berjalan. Ner, sepanjang kisah mereka lalui bersama sampai di titik ini, Tessa sudah benar-benar yakin jika Hardin lah tulang rusuknya yang hilang, belahan jiwa yang telah menyatu meski lika-liku. Dan pada akhirnya Ner, malam ini, detik ini juga Tessa akan memberikan permatanya yang ternyata masih tersegel. Tessa menarik Hardin masuk ke dalam kamar saat pesta telah dimulai. I want you now. Are you sure? Yeah. Pada akhirnya permata Tessa telah pecah akibat tusukan jagung Hardin. Ternyata cinta dan seks memang sejalan. Bagaimana menurut kalian Ner? Tulis di kolom komentar ya. Singkat ceritanya, Hardin dan Tessa sudah balik ke rumah teman ayahnya, layaknya sepasang suami istri, di mana mereka sudah mulai mandi bareng lalu nanam jagung lagi. Canda Ner. Sampai suatu ketika Tessa pun menemukan pesan Molly masuk ke handphone Hardin jika semua ini dari awal sebenarnya adalah sebuah permainan. Mereka menantang si Hardin apakah bisa membuat Tessa jatuh cinta dengannya. Tessa mengetahui hal tersebut Ner, seakan-akan hatinya dicincang-cincang sembilu berbisa. What didn't you tell me? I need to go. What? Now? How did
didn't answer me. Nah, untuk memastikan hal tersebut, Tessa nekat hujan-hujan memenuhi panggilan Molly, Step serta si Gondrong pada sebuah kafe. Tak lama ternyata Hardin juga datang diajak oleh si Pirang dengan alasan akan ngopi bareng, yang nyatanya mereka sebenarnya hanya ingin memperlihatkan sebuah bukti rekaman video Hardin kepada Tessa jika dari awal ini hanyalah tantangan dari sebuah permainan untuk Hardin apakah bisa membuat Tessa jatuh cinta dengan dirinya. Ini rekaman videonya. I'm done playing this game. You lot don't think I can make it happen? Here's a dare. Make her fall in love with me. I'll just turn it off. Tessa, that was before everything. Tessa, wait. Tessa! You're just a liar. You said nothing could change the way you felt about me. Then I guess we're both liars. Duh, ini benar-benar sakit sakit sekali. Apalagi melihat Tessa hujan-hujanan pulang dengan jalan kaki karena hati yang patah. Lalu bagaimana kisah mereka selanjutnya? Kita bahas di episode yang akan datang. Selamat bersuah kembali, Ner.